Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Rahmatullah. Bisa dipanggil Sidik. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penanganan kejang demam pada anak. Tepatnya di sini saja, waktunya 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Kita mulai ya Pak. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak sudah mengetahui apa itu kejang demam? Tapi kalau demam yang paling tinggi itu ya. Nah, demam itu merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh terhadap masalah yang terjadi dalam tubuh. Nah, demam pada umumnya tidak berbahaya, tetapi bila demam tinggi dapat menyebabkan masalah serius pada anak. Nah, kejang demam itu kejang yang cukup sering dialami pada anak-anak yang berusia di bawah 55 tahun. Gejalanya bisa bermacam-macam tergantung di bagian otak mana yang terpengaruh, tetapi kejang demam yang terjadi pada anak adalah kejang umum. Nah, kejang demam terjadi karena adanya kenaikan suhu tubuh yang menyebabkan perubahan fungsi otak akibat perubahan potensial listrik serebral yang berlebihan sehingga mengakibatkan renjetan berupa kejang. Nah, timbulnya kejang pada anak akan menimbulkan berbagai masalah seperti resiko cedera, resiko terjadinya aspirasi, atau yang lebih fatal adalah lidah jatuh ke belakang yang mengakibatkan obstruksi jalan napas terhambat. Nah, hal yang pertama harus dilakukan dengan menurunkan suhu badan yang tinggi untuk mencegah terjadinya kejang demam pada anak. Selanjutnya ada penyebab kejang demam. Nah, kejang demam ini terjadi kan karena aktivitas listrik di otak terganggu oleh suhu tubuh yang tinggi. Kejang demam yang merupakan tanda pertama penyakit. Sekalipun demam bukanlah satu-satunya penyebab timbulnya kejang, namun kejang yang disebabkan oleh demam atau kejang demam, penyebab utamanya adalah akibat infeksi virus seperti batuk pilek, radang tenggorokan, infeksi telinga, reaksi alergi, keracunan obat atau bahan kimia, dan lain-lain. Adapun tanda dan gejala, nah, kejang demam biasanya terjadi pada awal demam. Saat kejang, anak akan terlihat aneh untuk beberapa saat, seperti hilang kesadaran, tangan dan kaki kaku, tersentak-sentak, mata berputar-putar sehingga hanya putih mata yang terlihat. Anak tidak responsif untuk beberapa waktu, napas akan terganggu dan kulit akan tampak lebih gelap dari biasanya. Namun tidak beberapa lama kemudian anak akan segera kembali normal. Nah, apa tadi sudah dijelaskan apa itu kejang demam, penyebab, dan tanda gejala. Nah, bagaimana sih cara penanganan pada anak kejang demam? Nah, langkah awal yang dapat dilakukan dalam melakukan pertolongan pertama untuk mencegah terjadinya kejang demam anak adalah segera memberikan obat penurun panas. Terus selanjutnya bisa dengan kompres air biasa atau air hangat yang diletakkan di dahi, di ketiak, atau di lipatan paha. Beri anak banyak minum dan makanan berkuah atau buah-buahan yang banyak mengandung air. Bisa berupa jus, susu, teh, dan minuman lainnya. Selanjutnya, jangan selimuti anak dengan selimut yang tebal. Selimut dan pakaian tebal dan tertutup justru akan meningkatkan suhu tubuh dan menghalangi penguapan. Adapun penanganan saat anak kejang nih, yang pertama, Bapak harus bersikap tenang. Selanjutnya, baringkan anak di tempat yang aman agar tidak ada kemungkinan jatuh. Jauhkan benda-benda berbahaya yang ada di sekitar anak untuk mengurangi resiko cedera pada anak. Selanjutnya, berikan anak secara tengkurap. Keluarkan sisa makanan seperti roti, permen, dan sebagainya yang mungkin ada di mulut anak. Selanjutnya, lepaskan pakaian atau ikatan tubuh supaya anak bisa bernapas dengan leluasa. Longgarkan pakaian di sekitar leher dan kepala. Ketika kejang, Bapak diharapkan jangan menahan gerakan anak seperti
seperti memegang tangan dan kaki yang terlalu kuat. Selanjutnya Bapak bisa ukur suhu, observasi, catat bentuk dan lamanya kejang. Bapak tetap bersama anak selama dan sesudah kejang. Berikan diazepam rektal bila kejang masih berlangsung lebih dari 5 menit. Nah, diazepam rektal ini itu obat kejang. Jangan berikan bila kejang telah berhenti. Diazepam rektal hanya boleh diberikan 1 kali oleh orang tua. Bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih, suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, kejang tidak berhenti dengan diazepam rektal, setelah kejang anak tidak sadar atau terdapat kelumpuhan. Nah, seperti itu Pak cara penanganannya. Pemaparan materi sudah selesai. Masuk sesi diskusi. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apabila anak nanti terkena kejang demam, pertumbuhannya itu akan terganggu atau tidak? Kalau kejang demam mempunyai, izin menjawab, kejang demam itu mempunyai prognosis yang baik. Umumnya kejang tidak muncul lagi setelah usia 5 tahun, dia hanya di bawah 5 tahun, dan tidak mempengaruhi tubuh kembang anak. Tetapi ada kelainan neurologis dapat terjadi jika kejang berlangsung lebih 15 menit atau terjadinya kejang berulang. Pak, karena tadi sudah dipaparkan semuanya, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih penanganan anak pada saat kejang? Pertama, bersikap tenang. Kedua, baringkan anak. Ketiga, miringkan. Terus yang keempat, jangan pakai pakaian yang ketat. Menggunakan pakaian anak. Pak, karena pemaparan materi dan